Vonis 10 tahun penjara untuk SYL yang berujung rusuh. Kerusuhan terjadi usai sidang pembacaan putusan perkara ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Juli tahun 2024. SYL dijatuhi 10 tahun penjara, denda 14 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat (USD), subsidiar 2 tahun kurungan setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Kementan RI. Ia dipandang telah melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kericuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan. Wartawan pun berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL itu keluar dari ruang sidang Prof. Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta. Di dalam ruang sidang, awak media sudah menunggu di luar pagar pembatas sidang untuk mengabadikan momen. Namun, tim pengamanan, keluarga, dan simpatisan SYL juga berada di tempat yang sama ingin bertemu eks-politikus Partai Nasdem itu. Dorong-dorongan pun tak terhindari. Bahkan, pagar pembatas antara penonton sidang dan area terdakwa pun roboh. Akan tetapi, SYL pun tetap dibawa keluar ruang sidang untuk kembali ke rumah tahanan negara Rutan di Salemba, Jakarta Pusat. Namun, SYL kesulitan berjalan keluar lantaran terjadi dorong-dorongan dari batas ruang sidang ke arah pintu ruang sidang. Dorong-dorongan ini pun masih terjadi sampai SYL sedikit bisa keluar ruangan. Dorong-dorongan ini semakin menjadi-jadi lantaran organisasi masyarakat yang diduga mendukung SYL ingin ex-Mentan itu diberi jalan. Padahal, awak media sudah bersiap berdiri di depan ruang sidang untuk wawancara. Akibatnya, SYL pun ditarik mundur kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL. Juru kamera Kompas TV Bodia Vimala misalnya. Ia mendapatkan kekerasan fisik dari oknum pendukung ex-gubernur Sulawesi Selatan itu. Tiba-tiba, Bodia diserang oleh 3 orang. Ia pun lari ke lorong karena dikejar oleh pendukung yang berniat menendangnya. "Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena," kata Bodia. Selain Bodia Vimala, juru kamera TV Wan Firdaus juga disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang. Dari peristiwa ini, sejumlah alat peliputan wartawan rusak akibat peristiwa itu,